Bab 1031, Tekanan Satu Pukulan. Banyak kekuatan di sekitar terkejut tanpa berkata-kata. Sejumlah besar ahli mengeluarkan keterampilan rahasia pada saat yang sama sudah cukup untuk disebut menghancurkan bumi. Pertempuran ini terlalu menakutkan. Melinda, Zack, dan rekan lainnya merasakan kengerian. Namun, mereka tidak bisa membantu. Agam menarik napas ringan dan perlahan membuka matanya. Sejumlah besar kekuatan keluar dari tubuhnya. 8 pecahan jejak patuna terbang perlahan. Pada saat yang sama, cahaya perak melintas di kejauhan dan pecahan jejak patuna lainnya tertarik ke arahnya. Baru saja, ada pecahan jejak patuna di tubuh leluhur agung dari klan Malam Guntur dikirim ke dunia bawah. 9 pecahan jejak patuna mengelilingi tubuh dan cahaya perakaya yang dilepaskan terintegrasi sempurna dengan aura Agam. Mereka perlahan meninju rahasia yang melonjak. Pukulan ini tampak lembut dan lemah, tetapi pada saat ini, ia melepaskan moralitas tanpa akhir seolah-olah memadatkan semua jenis rahasia. Ia seperti menggabungkan jalan reinkarnasi hidup dan mati serta aura tertinggi. Dengan sikap yang mencakup segalanya, saat menyentuh rahasia, kedua kekuatan itu bergetar. Kemudian, dengan ledakan keras, mereka berubah menjadi aura seluas langit dan sebagian darinya mengalir ke arah Agam. Itu adalah kekuatan tersisa yang masih memiliki kekuatan besar. Ekspresi Agam tidak berubah. Dengan cengkeraman tangan, ruang ribuan meter di depan tiba-tiba terkompresi seolah membungkus langit. Kekuatan kekerasan yang tersisa terkandung dalam sekejap dan perlahan bubar. Seketika mengubah segalanya menjadi tenang. Semua orang yang ingin menyelamatkan diri, terdiam dalam sekejap. Begitu banyak petapa agung alam kemuliaan menyerang pada saat yang sama, semua ditekan tanpa ada sisa. Jika bukan karena energi rohmanik yang menyesakkan yang meresap ke udara, mereka akan mengira bahwa apa yang baru saja mereka lihat hanyalah mimpi yang tidak masuk akal. Titu dan petapa agung Yoram saling memandang. Raut wajah mereka sangat suram. Begitu banyak orang bekerja sama, tetapi sama sekali tidak melukai Agam. Meskipun Agam mengadang dengan tidak mudah, mereka bergabung untuk terus menyerang. Mungkin ada harapan untuk menyingkirkan Agam. Dengan cara ini, mereka akan terluka, bahkan tak terhitung kematian dan cedera. Mereka tidak bisa menanggung semua ini. Saat mereka memikirkannya, beberapa orang bertukar pandang. Titu, petapa agung Farhat, dan petapa agung Yoam memanfaatkan waktu saat semua orang sibuk. Sosok mereka berkelibat dan segera memasuki hutan buah jiwa bayi. Menempati hutan buah jiwa bayi terlebih dahulu dan mendapatkan tanaman induk yang mereka inginkan, lalu semuanya akan selesai. Pergerakan klan Keraton Estral segera membuat Yuga waspada. Tanpa basa-basi, dia menyusul masuk ke dalam hutan buah. Klan Wanara sudah kehilangan begitu banyak ahli. Jika hutan buah jiwa bayi diambil, klan Wanara pasti akan menjadi klan Malam Guntur berikutnya atau bahkan keluarga Budi Ono. Klan Wanara tidak bisa menyimpannya. Pindahkan hutan buah jiwa bayi terlebih dahulu. Kalau tidak, kerugiannya akan terlalu besar. Aldo berkata dengan suara yang dalam sambil melirik Justin. Meskipun sulit baginya untuk menerima ini, dia harus mengakui bahwa jika Agam menghancurkan klan Wanara, mereka tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Alih-alih menghabiskan waktu dengan Agam, lebih baik mengurangi beberapa kerugian dan kemudian membiarkan Gunung Rajawi mengirim petapa agung untuk memusnahkannya. Justin mengangguk. Sebagai pemimpin klan, dia masih memiliki gambaran besar ini. Kedua sosok tersebut bergetar dan memasuki hutan buah jiwa bayi. Helmi dan 2 orang lainnya ragu-ragu untuk beberapa napas dan segera mengikuti. Lembah Meru benar-benar memutuskan hubungan dengan penguasa neraka. Jika melarikan diri saat ini, mereka hanya akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Raffi melirik Agam dengan kebencian. Hampir semua ahli telah memasuki hutan buah jiwa bayi. Jika dia tinggal di sini sendirian, dia mungkin akan dikirim ke neraka oleh Agam dalam beberapa gerakan dan berakhir seperti takdir. Seiring Raffi dan yang lainnya masuk, langit di atas klan Wanara hampir dikosongkan. Para tetua klan Wanara dan murid dalam yang tersisa, termasuk para ahli dari klan Keraton Estral, semuanya bersembunyi dalam kegelapan dan menggigil. Agam tidak terburu-buru untuk menghabisi mereka. Sosoknya berkedip-kedip. Setelah beberapa napas, dia muncul di depan Melinda dan yang lainnya. Bagaimana? Melinda buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Hanya terlihat lengan Agam sedikit menggantung dan darah menetes di ujung jarinya. Agam terluka. Tidak diragukan lagi,
dalam menghadapi 6 orang petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 akhir, dan serangan gabungan dari petapa agung alam kemuliaan lainnya, Agam sudah menghabiskan banyak tenaga untuk mengadang mereka. Namun, cedera ini tidak akan memengaruhi kekuatannya. Agam menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia memandang Zack dan yang lainnya sambil berkata, "Kalian coba yang terbaik untuk bersembunyi. Mungkin akan ada pertempuran berdarah nanti. Pada saat itu, aku mungkin tidak bisa menjaga kalian." Tanpa menunggu Zack menjawab, Agam melihat ke dalam kehampaan yang tidak jauh dan tersenyum. "Senior Kaiso, kesini untuk mengantarkan pil?" Dengan kekuatanmu saat ini, aku tidak pantas dipanggil senior." Dengan tawa pahit, Kaiso dan Mustikawani muncul. Kaiso menatap dalam-dalam pemuda dengan wajah sedikit pucat di depannya. Sulit membayangkan bahwa dia baru saja mendorong ahli klan Malam Guntur yang tak terhitung jumlahnya ke neraka. Apalagi dia bisa menahan serangan gabungan dari begitu banyak petapa agung alam kemuliaan dan masih tak terkalahkan. Dengan usia dan kekuatan serta alam Agam saat ini, dia pasti akan menjadi keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senior adalah panggilan untuk menghormatimu. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Agam menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tahu bahwa kekuatannya sudah berada di atas Kaiso. Namun, dia tidak terlena sedikit pun. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Bisakah pil nirwana abadi dimurnikan? Menyelesaikan misi." Kaiso menyerahkan kotak giok pada Agam. Tentakel kotak giok itu sedikit dingin dan permukaannya diukir dengan garis-garis kompleks. Ia membentuk formasi kecil sendiri yang dapat menyegel pil sampai batas maksimum dan menyimpannya untuk waktu yang lama tanpa menyebabkan hilangnya khasiat. Agam membuka kotak giok dan seekor kelinci putih ada di dalamnya. Pada saat yang sama, aroma obat yang kaya tercium dan langsung menyebar. Hanya dengan mencium aromanya, dia merasa segar dan energi spiritualnya samar-samar menjadi keras. "Terima kasih." Agam diam-diam menghela napas lega. Dia mengambil kelinci putih dengan satu tangan. Kelinci itu berubah menjadi pil emas. Pil nirwana abadi perlu dicerna perlahan dan dimurnikan di lingkungan yang tenang. Kalau tidak, sangat mudah. Kaiso baru saja akan menjelaskan kondisi untuk meminumnya ketika Agam menelan pil dalam satu tegukan. "Apa kamu gila? Tubuhmu tidak akan tahan." Kaiso kehilangan suaranya. Keadaan Agam awalnya tidak stabil. Saat ini, jika meminum pil nirwana abadi, akan kehilangan efeknya. Jika serius, kemungkinan besar akan menyebabkan meridiannya hancur dan kultivasinya menghilang. "Tidak ada waktu bagiku untuk berlatih kultivasi perlahan." Agam menggelengkan kepalanya dan melirik hutan buah jiwa bayi. Dia sudah bisa merasakan kebencian yang kaya dan aura kematian meresap keluar. Ketika dia mengingat situasi di lembah angin hitam, matanya penuh dengan kedinginan. Hutan buah jiwa bayi sudah menguburkan bayi yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa bayi yang tak terhitung jumlahnya terjebak di dalamnya sebagai pupuk. Jika mereka dibawa pergi oleh klan tersembunyi lainnya, lebih banyak bayi akan mati dan keluarga akan dihancurkan. Selanjutnya, jiwa utama Nenek Haryadi dihancurkan dan hanya buah karma yang dapat memulihkannya. Jika kekuatan lain mengambilnya, akan terlalu sulit untuk mengambilnya kembali. "Senior Kaiso, aku akan menyerahkan teman-teman ini padamu. Nanti, aku akan datang untuk berterima kasih." Agam menangkupkan tangannya ke arah Kaiso. Sosoknya melintas. Dia berubah menjadi pita dan bergegas ke hutan buah jiwa bayi. Kaiso dalam kesusahan. Apa orang ini benar-benar tidak takut mati? Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Ketika dia menerima kabar, raut wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dia menatap lekat ke langit di kejauhan dan matanya penuh kengerian. "Senior, ada apa?" Melinda buru-buru bertanya saat jantungnya tersentak. "Klan Malam Guntur telah dihancurkan. Kekaisaran Takia, keluarga Haryanti, datang ke sini." Bab 1032, tidak boleh diampuni. Agam memasuki hutan buah jiwa bayi dan keadaan di sekitarnya berubah dengan cepat. Dia melihat bahwa dia berada di hutan buah yang luas. Pohon-pohon hijau rimbun dan tampaknya penuh vitalitas, tetapi pada kenyataannya, yang disebut vitalitas penuh dengan keheningan yang menyeramkan. Seluruh hutan buah dibentuk dalam lingkaran dan secara kasar dibagi menjadi 4 area. Pohon buah jiwa bayi terluar berantakan dan memiliki nilai rata-rata.
Mereka ditutupi dengan buah-buahan bulat penuh di bagian atas. Itu tidak jauh berbeda dengan buah jiwa bayi yang baru saja bersentuhan dengan Agam. Jumlah buah di lapisan kedua jelas berkurang banyak dan jumlah buahnya juga sangat dikit yang menggantung buah jiwa bayi ungu. Bahkan ada lebih sedikit pohon buah di lapisan ketiga. Jumlahnya juga sangat dikit dengan buah jiwa bayi perak tergantung pada mereka. Di lapisan keempat, di lingkaran paling dalam, hanya ada beberapa puluh pohon buah dan kebanyakan dari mereka belum berbuah. Setelah perhitungan kasar, hanya ada 7 atau 8 buah jiwa bayi emas. Sementara itu, di bagian tengah, Agam merasakan aura spiritual yang kuat dan buah nirwana yang dia cari ada di sana. Saat menemukan buah nirwana, Agam tidak merasa senang sama sekali. Syarat kelahiran buah jiwa bayi adalah menggunakan tubuh dan jiwa bayi sebagai pupuk. Agam tidak tahu berapa banyak bayi yang telah meninggal di tangan klan Wanara dengan begitu banyak jumlah pohon buah. Sekarang dia tidak akan mempertimbangkan masalah ini, karena tidak peduli bagaimanapun, semua orang yang memimpin masalah ini akan segera menerima pengadilan. Boom! Ada ledakan di langit, dan beberapa petapa agung alam kemuliaan dari klan Keraton Estrel sudah memulai pertarungan dengan Hyuga, Aldo, dan yang lainnya. Namun, tidak satu pun dari mereka ingin menghancurkan hutan buah jiwa bayi, sehingga kekuatan yang dikeluarkan mereka sangat berkurang. Biarkan mereka bertarung dulu. Agam segera berubah tak terlihat dan bolak-balik melewati hutan buah. Dia segera tiba di pusat hutan buah. Yang muncul di depan Agam adalah situasi yang dikelilingi oleh tengkorak bayi putih dan sebuah pohon setinggi orang dewasa ditanam di tengah. Pohon itu gundul seperti anak pohon yang baru saja ditanam di musim hujan. Akarnya juga sangat aneh seolah puluhan lengan bayi terjerat menjadi satu. Di cabang ini, buah transparan sebesar kepalan tangan bayi tergantung. Buah itu memiliki cairan keemasan yang mengalir di dalamnya dan memancarkan kebenaran ajaran yang kuat yang tidak sesuai dengan perasaan kematian yang kuat di sekitarnya. Ketemu. Agam menghela napas lega. Yang disebut hal-hal ekstrem akan berbalik melawan satu sama lain dan tempat-tempat dengan kejahatan ekstrem akan sering melahirkan rumput roh dunia semacam ini. Agam tidak buru-buru bertindak. Ini adalah inti dari hutan buah jiwa bayi. Bibit yang telah menumbuhkan buah nirwana pasti merupakan tanaman induk dari pohon buah jiwa bayi yang telah lama diintip oleh klan Malam Guntur dan klan Keraton Estrel. Agam tidak percaya bahwa tidak ada pertahanan di tempat ini. Dengan gerakan pikirannya, dia melepaskan kekuatan spiritualnya meliputi radius 100 meter. Dia mengisolasi hubungan antara tempat ini dan dunia luar. Disertai dengan kekuatan spiritual yang kuat, bayangan tua secara bertahap muncul dan berteriak dengan nada dingin. Siapa yang berani masuk ke tanah terlarang klan Wanara? Siapa kamu? Agam balik bertanya. Apa kamu bahkan tidak mengenalku? Waktu benar-benar sudah berlalu terlalu lama. Sepertinya orang-orang di luar sudah lama melupakanku. Orang tua itu menghela napas, lalu menatap Agam dengan bangga dan berkata, Aku adalah kepala klan Wanara sebelumnya, Kalisto Gefarin. Kalisto sudah mati selama ratusan tahun. Dia serakah dan tidak ingin mewariskan kekuatan yang telah dia pupuk dengan susah payah pada orang lain. Jadi, dia tetap hidup dalam bentuk jiwa. Hutan buah jiwa bayi memiliki aura jiwa yang kaya yang hanya bisa menjadi makanannya dan memungkinkannya untuk hidup lebih lama. Dia juga menjadi penjaga tanaman induk dari pohon buah jiwa bayi. Agam mengangguk. Ternyata dia adalah kepala keluarga klan Wanara sebelumnya. Dengan begitu, tidak perlu segan. Melihat Agam tidak peduli dan berjalan mendekat, Kalisto sangat marah dan melepaskan kekuatan spiritual alam absolut tingkat 2 yang berubah menjadi tinju tak terlihat dan meledak ke arah Agam. Meskipun dia telah mati selama ratusan tahun dan kekuatannya telah menurun, Agam masih terlalu muda. Dia tanpa sadar berpikir bahwa dia bisa membunuhnya dengan mudah. Menghadapi serangan Kalisto, Agam bahkan tidak mengangkat tangannya. Ketika tinju berjarak setengah meter darinya, tinju itu langsung hancur dan menghilang. Siapa kamu? Kalisto terkejut dan kehilangan suaranya. Pukulannya barusan cukup untuk melenyapkan petapa agung alam kemuliaan biasa. Akan tetapi, tidak berpengaruh sedikit pun pada pemuda di depannya. Agam terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dengan jentikan jarinya, gelombang jiwa menembus ke dalam tubuh Kalisto dan langsung menghilangkan sisa kekuatan Kalisto. Jiwanya segera merasakan tertekan. Segera, Agam melambaikan tangannya. Ruang itu retak dan membuka celah. Di tengah jeritan ngeri Kalisto, dia langsung diseret ke dunia bawah. Kalisto pasti tidak pernah menyangka bahwa dia telah bersembunyi di hutan buah jiwa bayi selama ratusan tahun demi bertahan hidup, tetapi malah berakhir seperti ini. Dia dikirim ke dunia bawah oleh penguasa neraka.
Yang menunggunya adalah eksekusi yang lebih putus asa daripada reinkarnasi tanpa akhir. Agam berjalan ke sebelah tanaman induk dari pohon buah jiwa bayi dan tiba-tiba merasakan kolik di tubuhnya yang menekan sebagian napasnya. Pil nirwana abadi bekerja dan mulai memengaruhi meridian. Agam tidak punya banyak waktu untuk mempelajari. Dia segera mengambil buah nirwana dan memasukkannya ke dalam kotak pil nirwana asli untuk menjaga khasiat obatnya. Pada saat yang sama, orang-orang yang bertarung sengit di udara tiba-tiba menangkap aura ini. Yuga melihat Agam di samping tanaman induk dari pohon buah jiwa bayi dan buah nirwana pada tanaman induk telah kehilangan jejaknya. Bajingan! Yuga sangat marah. Buah nirwana adalah benda spiritual dunia yang bernilai sama dengan tanaman induk pohon buah jiwa bayi. Selama ratusan tahun, klan Wanara telah memperlakukannya sebagai persembahan leluhur, tetapi sekarang benar-benar dicuri oleh seseorang. Orang itu adalah Agam. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani bergerak sedikit pun, karena Agam terlalu dekat dengan tanaman induk dari pohon buah jiwa bayi. Jika dia ceroboh, tanaman induk dari pohon buah jiwa bayi akan hancur. Tidak ada yang bisa menanggung kerugian seperti itu. Terutama berlaku untuk Raffi dan klan Keraton Estral. Jika tanaman induk dihancurkan, bukankah mereka akan menyia-nyiakan begitu banyak usaha? Terutama Raffi, hampir semua ahli klan Malam Guntur telah musnah. Jika mereka tidak bisa mendapatkan tanaman induk, klan Malam Guntur pasti akan musnah. Agam sangat jelas tentang pentingnya tanaman induk bagi orang-orang ini. Dia meraih batang utama tanaman induk dengan satu tangan dan segera mendengar suara tangisan bayi. Gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Dalam pertempuran ini, Agam jarang marah. Bahkan ketika dia bertarung melawan klan tersembunyi sendirian, dia tidak memiliki terlalu banyak gelombang emosi. Namun, saat ini dia benar-benar marah. Berhenti! Melihat Agam meraih tanaman induk, Yuga, Petapa Agung Yoram, dan yang lainnya hampir berseru pada saat bersamaan. Agam perlahan mendongak acuh tak acuh dan memindai orang-orang ini. Yuga menarik napas dalam-dalam dan mengulum senyum. Karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, silakan pergi. Aku bersumpah atas nama kepala klan Wanara bahwa aku tidak akan pernah melanjutkan masalah ini setelahnya. Petapa Agung Yoram berkata. Anak muda, tujuanmu adalah klan Wanara. Aku pikir kita bisa bekerja sama dan menghancurkan klan Wanara bersama-sama. Kami tidak menginginkan apapun kecuali hutan buah jiwa bayi. Bagaimana dengan pertukaran ini? Raut wajah Raffi berubah. Akan tetapi, ketika dia berpikir bahwa ini adalah taktik penundaan Petapa Agung Yoram, dia secara paksa menekan amarahnya dan tersenyum pada Agam. Melihat cibiran di bibir Agam, Yuga merasa merinding dan segera berkata, kalau kamu menginginkan hutan buah jiwa bayi, aku bisa memberikannya padamu. Tapi, kamu tidak boleh menghancurkannya. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Ini adalah kejahatan keji. Pupil Agam tiba-tiba menyusut dan amarahnya yang mengerikan tiba-tiba meledak. Seluruh hutan buah jiwa bayi diselimuti tekanan yang menakutkan yang menyebabkan semua orang terlihat terkejut. Bagaimana hutan buah jiwa bayi dibudidayakan? Kalian semua paling tahu. Buah yang dipelihara oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan bayi adalah hal yang langka di mata kalian. Tangan Agam gemetar. Dia sudah menduga sifat menyeramkan dari orang-orang ini. Mereka sudah terbiasa dengan kejahatan yang keji. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka berbuat jahat, apalagi salah. Mereka tinggi dan perkasa. Mereka membantai orang biasa dengan mudah dan sesuka hati. Bayangan penguasa neraka muncul di pupil mata Agam. Dia melirik ke sekeliling hutan buah jiwa bayi dan melihat tulang bayi tak berujung terkubur di bawah akar pohon. Semuanya menyengat matanya. Orang-orang ini tidak bisa diampuni. Bab 1033, akhirnya, mereka takut. Suara Agam terdengar seperti lonceng kematian yang menyebabkan mata semua orang menjadi hitam dan wajah mereka menunjukkan kepanikan seolah-olah langit runtuh. Keheningan dan keputusasaan yang tak terkendali memenuhi hati mereka. Tito dan yang lainnya bergetar dan merasa ada sesuatu yang tidak baik. Dia segera mengeluarkan batu pemutus jiwa dan dengan cepat mengucapkan mantranya. Hutan buah jiwa bayi bergetar hebat dan ruang sekitarnya menjadi ilusi. Hutan buah jiwa bayi membentuk ruang tersendiri yang berarti ruang ini bisa dipindahkan. Batu pemutus jiwa bisa membuka dan memindahkan hutan buah jiwa bayi. Klan Keraton Estral ingin memindahkan hutan buah jiwa bayi ke alam A. Pada saat itu, mereka akan mendapatkan keuntungan. Kalaupun kekuatan penguasa neraka sangat mengerikan, dia tidak akan pernah bisa menahan seluruh alam A. Pindahkan hutan buah jiwa bayi ke alam I. Aldo merasakan niat klan Keraton Estral dan segera berteriak pada Yuga. Jika hutan buah jiwa bayi dipindahkan ke alam A, mereka juga pasti akan menderita. Terlebih lagi, hutan buah jiwa bayi sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk mendukung peningkatan kekuatan spiritual alami. Jika diperoleh oleh alam A,
belum lagi apa dampaknya terhadap status alami. Masalah ini didominasi oleh klan Restan Surgawi dan klan Koben. Klan Keraton Estral pasti akan dihukum oleh Gunung Rajawi setelahnya. Mereka tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Raut wajah Yuga berubah. Dia tahu bahwa hutan buah jiwa bayi adalah benda yang digunakan antara klan Wanara dan Gunung Rajawi untuk menguntungkan klan Wanara. Jika dipindahkan ke alami, bukankah mereka jadi bekerja keras untuk Gunung Rajawi? Ketika saatnya tiba, ketika klan Wanara kehilangan nilainya, bagaimana dia masih bisa berjuang untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri? Namun, sekarang bukan lagi waktunya untuk mempertimbangkan pro dan kontra. Jika dia tidak melakukannya, hutan buah jiwa bayi akan menjadi milik Alama. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan apapun. Yuga berusaha keras dan segera memanggil batu pemutus jiwa. Pada saat yang sama, dia mengucapkan mantra untuk memindahkan hutan buah jiwa bayi ke alami. Kedua kekuatan spasial terus menemui jalan buntu dan seluruh hutan buah jiwa bayi tampaknya terkoyak. Tatapan Agam jadi dingin. Tungku Raja Dewa Tembaga muncul di antara keningnya. Kekuatan spiritual yang luas menyebar dan cahaya darah melingkari tangannya. Pisau pembunuh dewa muncul. Cepat hentikan dia! Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa melakukan teleportasi. Yuga melihat gerakan Agam dan menjerit seperti itik jantan. Ekspresi Aldo, Justin, Petapa Agung Yoram, dan Petapa Agung Farhat tiba-tiba berubah. Mereka segera menghentikan Agam. Sayangnya, sudah terlambat. Mereka tidak berhasil menghentikan Agam. Ingin lari? Kamu sudah melakukan kejahatan besar dan tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan. Cahaya darah pisau pembunuh dewa menyebar. Agam melepaskan diri dari kekangan aura 4 orang itu. Dia mengayunkan pisau pembunuh dewa dan menebas di udara. Bu! Cahaya pisau magis merah darah langsung melintasi semua orang dan menebas ruang hampa di atas. Segera, cahaya pisau magis meledak dan paksa merobek langit menjadi lubang besar. Cahaya darah miring melintasi langit dan menelan seluruh hutan buah jiwa bayi. Sudah berakhir. Yuga dan Tito mematahkan batu pemutus jiwa dan meledak pada saat bersamaan. Hati mereka hancur dan wajah mereka pucat pasi. Seluruh ruang hutan buah jiwa bayi seperti telur yang telah dikupas dan penghalang yang terbungkus dikoyak. Klan Wanara. Ketika Agam dan yang lainnya memasuki hutan buah jiwa bayi, suasananya tidak mereda, tetapi menjadi makin menyedihkan. Pada saat tertentu, pintu masuk hutan buah jiwa bayi tiba-tiba tertutup. Semua orang bingung. Ruang di atas klan Wanara bergetar hebat dan penghalang tak terlihat dilucuti dari atas ke bawah. Hutan buah jiwa bayi yang lengkap muncul dan seperti tergantung di udara seperti taman gantung. Rasa penindasan yang sangat besar menyapu dan semua orang tercengang. Tito melihat batu pemutus jiwa yang pecah di tangannya, dan tertegun selama beberapa detik sebelum dia tiba-tiba bereaksi. Tidak! Teriakan yang keluar bergema di seluruh langit klan Wanara. Ekspresi Petapa Agung Yoam dan Petapa Agung Farhat sangat suram. Mereka telah bersiap sekian lama, bahkan mereka bertekad untuk mempermalukan Gunung Rajawi demi mendapatkan hutan buah jiwa bayi. Pada akhirnya, rencana mereka dan batu pemutus jiwa hancur. Mereka sudah kehilangan kesempatan untuk memindahkan hutan buah jiwa bayi. Mereka telah bersiap sekian lama, bahkan mereka bertekad untuk mempermalukan Gunung Rajawi demi mendapatkan hutan buah jiwa bayi. Pada akhirnya, rencana mereka dan batu pemutus jiwa hancur. Mereka sudah kehilangan kesempatan untuk memindahkan hutan buah jiwa bayi. Rencananya telah gagal. Gani dan Petapa Agung Yoel, serta para ahli dari klan Keraton Estral tercengang. Setelah hening sebentar, mereka mengeluarkan teriakan tidak rela satu demi satu. Ekspresi Aldo dan Justin terlihat sama suramnya. Ketika teleportasi gagal, mereka melewatkan kesempatan terakhir mereka. Hutan buah jiwa bayi bisa dilestarikan atau tidak merupakan suatu masalah, belum lagi apa mereka bisa bertahan hidup. Debu di langit telah mengubah seluruh klan Wanara menjadi tumpukan reruntuhan, kecuali hutan buah jiwa bayi yang tergantung di udara yang tampaknya menjadi satu-satunya ornamen kehidupan. Setelah beberapa detik terdiam, semua orang menatap Agam dengan kebencian di mata mereka, entah itu klan Keraton Estral, klan Wanara, atau kekuatan lain. Jika bukan karena penguasa neraka, bagaimana mereka bisa direduksi menjadi keadaan seperti itu? Niat membunuh mengerikan. Momentum menyebabkan udara terus mengembun. Semua orang merasakan lemas dan hampir tidak bisa bernapas. Agam berdiri di atas hutan buah jiwa bayi sambil memegang pisau pembunuh dewa di tangannya. Matanya tidak menunjukkan rasa takut dan dia melirik semua orang dengan acuh tak acuh. Dia berjuang tanpa rasa takut dan mengintimidasi penonton sendirian.
Yuga dan yang lainnya sangat marah, tetapi tidak satu pun dari mereka berani menyerang. Kekuatan menakutkan yang ditampilkan Agam jelas bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Jika mereka bergabung untuk menyerang, pasti akan ada korban tragis di antara mereka. Siapa yang bisa memastikan bahwa yang mati bukan dirinya sendiri? Para penonton menyaksikan adegan ini dan mereka terkejut. Para petapa agung dari klan tersembunyi, apa mereka takut? Subair yang bersembunyi dalam kegelapan menggigil saat melihat sosok Agam. Dia menyadari alasan Arkan yang telah menerobos petapa agung alam kemuliaan tingkat 2, tiba-tiba menghilang. Arkan pasti terluka karena penguasa neraka. Dia pernah menganggap Arkan sebagai lawan dan berjuang untuk gelar terkuat dari generasi muda. Saat dia melihat ke belakang sekarang, dia melihat betapa naif pikirannya selama ini. Keberadaan penguasa neraka ditakdirkan untuk menjadi puncak yang tidak dapat diatasi dalam hidupnya. Gani berdeham. Bulir-bulir keringat pekat meluncur di pipi ke dagunya. Ketakutan memenuhi hatinya dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Pada malam memasuki klan Wanara, kepercayaan dirinya pernah meningkat ekstrem. Dia berpikir bahwa dia akan memimpin klan Keraton Estral ke era baru dan dia juga akan menjadi orang yang paling menjanjikan dari generasi muda. Namun, hasilnya? Ketika dia masih penuh kebanggaan dan berfantasi tentang menciptakan klan Keraton Estral yang kuat, Agam hampir menghancurkan klan Malam Guntur sendirian. Agam juga membuat kepala klan dan 2 leluhur agung klan Keraton Estral untuk tidak bertindak gegabah. Agam bahkan memaksa klan Keraton Estral ke posisi krisis. Jika dibandingkan, dia seperti sedang bermain. Yura diam-diam menyeka keringat dinginnya. Untungnya, dia tenang dan mendengarkan kata-kata petapa Zephyr. Jika tidak, begitu mereka bergabung dengan lingkaran pertempuran inti dan bahkan melukai orang-orang Agam, perkumpulan Hayantara juga akan jatuh ke jurang. Meskipun kekuatan perkumpulan Hayantara tidak lemah, klan Restan Surgawi, klan Coven, dan Lembah Meru, mereka adalah contoh darah yang menetes. Adapun Saldan, dia bahkan lebih tercengang. Dahulu kala, penguasa neraka seperti mainan di tangannya. Namun, sekarang, lihat klan Wanara yang bobrok, tidak ada yang namanya klan tersembunyi. Yang lebih penting lagi, ini adalah hasil dari lindungan banyak ahli. Jika penguasa neraka mengerahkan kekuatannya, klan Wanara pasti akan musnah. Bagaimana dengan dirinya? Dia bahkan tidak berada di jajaran daftar lawan penguasa neraka, karena dia masih jauh dari layak. Bab 1034, Putra Kepala Keluarga Haryanti. Tetua Darmo, bagaimana pendapatmu tentang situasi saat ini? Kamal mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Menatap medan perang yang terpaku, dia sangat terkejut. Selama ribuan tahun, klan tersembunyi selalu ada di puncak. Kadang-kadang, perang serupa terjadi dan semuanya adalah perkelahian antara berbagai klan. Sekarang, banyak klan tersembunyi yang benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh orang luar. Semua yang terjadi hari ini pasti akan menjadi sejarah yang tak terlupakan. Situasinya sangat rumit. Tetua Darmo berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, klan Wanara sudah berada dalam situasi putus asa. Mereka harus berjuang sampai saat-saat terakhir. Gunung Rajawi adalah dukungan untuk klan Wanara. Justin dan Aldo juga harus membantu, belum lagi klan Keraton Estral dan klan Malam Guntur. Mereka sudah mengambil keputusan dan harus melanjutkan sampai akhir. Mereka tidak akan pernah menyerah akan hal ini. Adapun Lembah Meru, mereka sudah dalam masalah besar. Mereka tidak bisa mundur walaupun mereka mau. Selain itu, hutan buah jiwa bayi telah muncul. Dihadapkan dengan godaan yang begitu besar, mereka harus terlebih dahulu membunuh penguasa neraka. Tapi, seperti yang kamu lihat, kekuatan penguasa neraka bukan lagi sesuatu yang bisa mereka goyahkan. Sekarang mereka tidak bisa mundur kalaupun mereka mau. Mereka tidak bisa menang kalau ingin bertarung, kecuali ada kekuatan lain yang terlibat dan merusak keseimbangan ini. Pada titik ini, Tetua Darmo berkata dan tiba-tiba melihat ke suatu arah. Matanya penuh dengan keheranan. Dia tanpa sadar mundur setengah langkah dan tubuh tuanya sedikit gemetar. Kamal bertanya dengan heran. Siapa yang datang? Klan Coven atau klan Restan Surgawi? Keluarga Haryanti yang datang. Angin klan Wanara tiba-tiba berhenti dan kekuatan spiritual kekerasan di langit secara bertahap menghilang seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat yang menghentikan semua ini. Segera setelah itu, gempa kecil terjadi di klan Wanara. Penghalang membentang sepanjang puluhan kilometer muncul dan diikuti oleh lelehan cepat yang dapat dilihat mata telanjang. Siapa?
Melihat situasi ini, Yuga berseru. Penghalang yang didirikan diwarisi dari klan Wanara. Itu digunakan bersama dengan formasi pelindung klan. Kecuali kekuatan seseorang mencapai alam kemuliaan tingkat 4, tidak akan ada yang akan bisa memecahkannya. Aura ini. Mata Aldo yang menyipit, tiba-tiba terbuka dan wajahnya penuh keheranan. Keluarga Haryanti! Suaranya seperti batu yang menghancurkan bumi, meledak dengan keras di telinga semua orang. Keluarga Haryanti? Hampir semua orang menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Klan tersembunyi sangat kuat, tetapi ada peringkat. Keluarga Haryanti termasuk dalam klan super tersembunyi. Peringkat spesifik tidak diketahui untuk saat ini, karena siapapun yang dapat masuk ke klan super tersembunyi memiliki kekuatan akan sangat menakutkan. Selain 3 yang pertama tidak bisa digoyahkan, 5 lainnya adalah eksistensi terkemuka. Saat keluarga Haryanti muncul, benar-benar bisa membalikan seluruh situasi pertempuran. Klan Keraton Estral, Raffi, dan lainnya menangkap aura yang tidak asing. Mereka tertegun karena takjub. Kedua klan milik pasukan Alama dan merupakan panji-panji Kekaisaran Takia. Sebagai ibu kota Kekaisaran Takia, keluarga Haryanti pasti akan membantu mereka. Hei, selain terakhir kali reruntuhan kuno muncul, 9 alam sudah lama tidak seramai ini. Ruang di atas klan Wanara menggeliat, dan kemudian kekuatan spiritual yang luas meresap melalui celah. Aura menakutkan yang bergerak diam-diam menyebar, dan menutupi seluruh klan Wanara dalam sekejap. Aura itu menekan semua orang yang hadir. Ini adalah alam lain yang benar-benar di atas semua orang. Mungkin, Aldo dan yang lainnya sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan aura ini, mereka sama sekali tidak berada pada tingkatan yang sama. Di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, ruang menggeliat secara bertahap mereda. Seorang pria berusia 30 tahunan dengan mengenakan kain abu-abu yang tampak sangat sederhana, muncul dalam penglihatan. Itu, Hilman! Dia benar-benar datang! Melihat pria yang muncul, Pupil Kaiso, Tetua Darmo, dan generasi yang lebih tua menyusut, wajah mereka penuh dengan kengerian dan kepanikan yang ekstrem. Pria itu tampak tampan dan tenang. Jika dia tidak berdiri dalam kehampaan, dia akan dikira hanya orang biasa. Namun, dengan keberadaan seperti itu, bahkan petapa Agung Yewam tingkat keempat merasa tercekik. Hilman. Dia adalah ahli super kuat yang merupakan keturunan dari keluarga Haryanti. Ayahnya adalah salah satu dari 8 leluhur agung keluarga Haryanti, putra dari petapa Agung Jibran yang berada di peringkat keempat. Dia juga merupakan anak dari kepala keluarga Haryanti, Jibran Haryanti. Putra dari kepala keluarga Haryanti. Judul sederhana yang sudah cukup untuk menghalangi semua kekuatan. Hilman sama sekali bukan pesolek. Terlepas dari kekuatan atau keterampilan mentalnya, dia telah mencapai titik ekstrem. Sejak 100 tahun yang lalu, dia sudah menjadi terkenal di 9 alam. Metodenya juga tegas dalam pembunuhan. Dia pernah membunuh puluhan kekuatan besar dalam semalam. Malam itu, darah mengalir ke sungai dan mayat berserakan di mana-mana. Puluhan petapa agung alam kemuliaan mati di tangannya dan tewas dengan cara yang paling tidak berguna. Tahun itu, dia baru berusia awal 30 tahunan. Meskipun Hilman tampak seperti berusia 30 tahunan, usianya yang sebenarnya sudah mencapai lebih dari 100 tahun. Artinya, lebih dari 70 tahun yang lalu, ketika dia berusia 30 tahun, dia sudah dapat dengan mudah melenyapkan petapa agung alam kemuliaan. Jangan lihat identitas di belakangnya. Hanya dengan kekuatan seperti ini, dia bukan orang yang berani diprovokasi oleh klan tersembunyi biasa. Sekarang, sosok legendaris dan ganas ini berdiri dengan tenang di kehampaan. Dia menatapnya sekilas. Di matanya, semua seperti cecunguk yang sedang bertarung yang membuatnya memiliki minat yang langka. Aldo dan Justin segera menenangkan napas mereka untuk menunjukkan rasa hormat mereka pada Hilman. Tidak hanya berdasarkan kekuatan Hilman, tetapi juga kagum pada keluarga Haryanti di belakangnya. Meskipun Gunung Rajawi tidak takut dengan Kekaisaran Takia, juga tidak takut pada keluarga Haryanti, jika mereka harus berperang dengan keluarga Haryanti, tidak perlu berpikir, 100% tidak akan disetujui. Hilman? Agam perlahan mengangkat kepalanya dan dengan paksa memegang pisau pembunuh dewa. Jejak niat membunuh melintas di matanya. Kematian orang tuanya dan kritisnya kakak perempuannya, kebencian yang mendalam pada keluarga Haryanti terlalu besar. Agam bukan hanya penguasa neraka,
tetapi juga seorang putra dan seorang adik. Tatapan Agam diperhatikan oleh Hilman. Dia perlahan menoleh. Mata tenang itu melirik Agam dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa benih jahat benar-benar bisa tumbuh sampai titik seperti itu. Tapi, tidak mempermalukan garis keturunan keluarga Haryanti. Tampaknya itu pujian, tetapi benih jahat mengungkapkan penghinaannya terhadap Agam. Tuan. Raffi buru-buru mendekat dengan klan keraton Estro. Dia berhenti 5 atau 6 meter jauhnya dan membungkuk dalam-dalam untuk menunjukkan rasa hormat. Mereka semua adalah pasukan Kekaisaran Takia. Keluarga Haryanti adalah tuan mereka. Setiap anggota keluarga Haryanti adalah eksistensi yang tidak mampu mereka ganggu. Bahkan pengurus rumah dengan status yang cukup mapan. Hilman mengabaikan orang-orang ini dan berpikir bahwa dia telah melihat melalui Agam sebelum dia perlahan menarik kembali pandangannya. Dia melirik Raffi dan berkata, "Aku dengar semua ahli klan Malam Guntur telah dimusnahkan. Tetua ke-9 secara khusus melaporkan masalah ini pada keluarga Haryanti. Ayahku secara khusus memerintahkanku untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, keluarga Haryanti." Raffi berteriak dengan penuh semangat dan air mata mengalir. Jika keluarga Haryanti bergerak, klan Malam Guntur pasti akan terhindar dari kehancuran. Hilman tertawa ringan. Ini hanya bantuan kecil untuk keluarga Haryanti. Meskipun mereka sama-sama berasal dari klan tersembunyi, mereka sangat berbeda dari klan super tersembunyi. Mereka tidak berada di tingkatan yang sama. Hilman juga menikmati perasaan dipuji seperti ini. Faktanya, baik dia maupun keluarga Haryanti pasti memiliki kekuatan dan kualifikasi ini. Tuan, dia adalah penguasa neraka, ahli klan Malam Guntur dipukuli ke dunia bawah olehnya. Raffi menunjuk Agam di kejauhan dan menggertakkan giginya, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Jika Hilman menyerang, penguasa neraka pasti akan mati. Bab 1035, kalian memang luar biasa. Oke. Jawab Hilman acuh tak acuh. Segera, tatapan Raffi dan yang lainnya kabur seolah-olah dunia telah diganti. Saat berikutnya, mereka muncul kurang dari puluhan meter dari Agam. Melihat metode ini, semua orang terkejut. Meskipun mereka juga memiliki kemampuan seperti ini, momentum Agam terlalu kuat dan mereka umumnya sulit untuk mendekat. Hilman dapat membawa mereka ke hadapan Agam saat mereka sepenuhnya tak terkendali. Dalam hal kekuatan dan alam, mereka dan Hilman sama sekali tidak berada pada tingkatan yang sama. Apa kamu mengenalku? Suara Hilman sangat lembut. Jika merupakan gadis muda biasa, pasti akan jatuh cinta pada penampilannya yang tampan dan temperamennya. Agam menjawab dengan nada dingin. Aku tidak mengenal banyak anggota keluarga Haryanti, tapi tidak akan mengubah kesanmu di hatiku. Menghadapi niat membunuh Agam yang menekan, Hilman acuh tak acuh dan dia terkekeh. Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Saat kamu lahir, aku juga hadir. Agam berkedip dengan tatapan dingin dan tidak menjawab. Hilman menyipitkan mata dan berkata pada dirinya sendiri. Meskipun aku tidak mengakuinya, ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu adalah benih jahat dari adikku dan Raihan. Dalam hal senioritas, kamu harus memanggilku paman. Begitu kata-kata itu dilontarkan, sudut mulut banyak orang berkedut. Mereka tahu bahwa Ibu Agam adalah Dinda, putri Jibran, kepala keluarga Haryanti. Mereka berdua adalah kakak beradik. Hilman tentu adalah paman Agam. Namun, saat mendengar kata paman, hati mereka bergetar. Jika Agam tidak gigih dalam memulihkan karma 9 alam karma dan ibunya tidak mengkhianati keluarga Haryanti, dia pasti akan menjadi andalan keluarga Haryanti. Dengan kekuatan dan potensinya, dia kemungkinan besar akan menjadi keberadaan teratas keluarga Haryanti di masa depan. Hanya identitas ini saja sudah cukup untuk menakuti orang lain. Sayangnya, kartu yang baik malah dimainkan hingga berantakan. Yang disebut setengah keluarga Haryanti hanyalah nama palsu dan itu juga utang yang harus ditanggung Agam. Ibumu adalah orang yang sangat bodoh. Dia benar-benar meninggalkan identitas terhormat putri keluarga Haryanti dan menikah dengan pecundang bernama Raihan yang berasal dari klan Tama yang sudah lama ditinggalkan. Kamu tidak perlu menganggap dirimu sebagai anggota keluarga Haryanti karena kami tidak menganggap benih jahat sepertimu. Hilman tersenyum lembut, tetapi setiap katanya menusuk hati. Diam! Suara Agam terdengar perlahan. Kedengarannya lemah,
tetapi melepaskan emosi yang mengerikan. Kekuatan spiritual yang ekstrem membuat Raffi dan yang lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Seolah tidak terpengaruh, Hilman tersenyum mencemooh dan berkata, "Oh, kalimat mana yang salah aku katakan? Kamu telah berhubungan dengan begitu banyak klan tersembunyi, jadi kamu pasti punya pemahaman yang lebih dalam tentang keluarga Haryanti. Ibumu, oh, apa identitas sisa itu? Sejujurnya, apa yang layak untuknya? Jujur? Apa kalian pantas mengungkit kata itu?" Agam tertawa bodoh dan menatap pria di depannya. Terlepas dari siluet atau fitur wajahnya, pria itu lumayan mirip dengan ibu dalam ingatannya. Orang seperti itu sebenarnya adalah kakak bagi ibunya. Tetapi kata-katanya penuh dengan penghinaan. Dia bahkan memanggil ibunya dengan sebutan Sisa secara langsung. "Kalian memang luar biasa. Kalian memang berkuasa di atas. Kalian bisa memerintah sebuah alam. Siapapun terlihat seperti cecunguk di mata kalian. Tapi, izinkan aku memberitahumu. Kalian juga manusia dan orang tuaku juga manusia. Kenapa kalian memandang rendah mereka?" Mata Agam merah dan penuh dengan kemarahan serta rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa tidak mengingat semua yang telah terjadi. "Apa itu kalian? Kalian membuat orang tuaku dan kakakku terpuruk ke dalam situasi putus asa demi reputasi dan keuntungan. Aku masih ingat semuanya saat itu. Kalian berasal dari keluarga kelas atas dan tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Tahukah kamu bahwa keluarga kami bahkan tidak mampu untuk makan? Aku masih ingat tahun itu, saat aku berusia 5 tahun dan keluarga kami tidak punya uang. Pada siang hari itu, di luar turun hujan lebat. Orang tuaku membawa kami ke warung untuk makan mie. Mereka bilang mereka tidak lapar, tapi mereka terus minum air hangat yang diberikan gratis. Kakakku lebih cepat bersikap bijaksana. Saat dia makan setengah, dia mengatakan bahwa kami sudah kenyang dan pergi ke kamar mandi. Lalu, kakakku mengajakku bersembunyi di jendela. Orang tuaku mengira kami sudah kenyang, jadi mereka dengan senang hati mengeluarkan kantong dari saku mereka. Isinya adalah beberapa roti yang sudah dingin. Mereka merobek roti menjadi beberapa bagian dan merendamnya dalam kuah. Kemudian, mereka melahapnya. Meskipun hari-hari itu sulit, mereka tetap memiliki senyum paling bahagia di wajah mereka. Tapi, ketika mereka melihat aku dan kakakku, tahukah kamu bahwa aku tidak akan pernah melupakan kepanikan dan ketidakberdayaan mereka serta senyum canggung di wajah mereka? Ibuku memeluk ayahku dan menangis. Dia berkata bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri dan sangat kasihan pada kakakku dan aku. Dulu, aku tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga kami. Tapi aku tahu bahwa setiap kali hidup kami akan menjadi lebih baik, seseorang akan menemui orang tuaku entah kenapa. Kemudian, keluarga kami yang terdiri dari 4 orang akan kembali kelaparan dan kedinginan. Mendengarkan penjelasan setiap kalimat Agam, emosi yang kuat memengaruhi beberapa kekuatan eksternal, serta Zack, Melinda dan lainnya, tetapi Hilman berkata dengan nada dingin. "Sungguh menyedihkan. Tapi, bukankah ini salah ibumu karena menikahi orang yang tidak kompeten?" "Sialan! Ini sama sekali bukan salah orang tuaku, ini salah kalian. Demi keuntungan dan reputasi, kalian telah memaksa mereka ke dalam situasi putus asa berkali-kali. Meskipun demikian, mereka masih tidak melepaskan antusiasme mereka untuk hidup. Mereka tidak menyerah membesarkanku dan kakakku. Mereka memberi kami kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan ini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengevaluasi? Kalau kamu berada dalam situasi yang sama, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan orang tuaku?" Kenangan sedih membuat air mata mengalir di pipi Agam dan beberapa di antaranya mengalir ke mulutnya. Kenangan itu sangat pahit. Sebagian jatuh diam-diam dari dagunya yang menyebabkan percikan kecil di kehampaan. "Ibuku selalu bilang padaku untuk tidak khawatir. Besok akan tetap datang. Tapi kemudian, saat besok tiba, mereka sudah pergi. Mereka terlalu lelah, tidak apa-apa kalau mereka pergi sekarang." Seluruh klan Wanara terdiam. Hanya suara Agam marah dan sedih yang terdengar. Semua orang terdiam. Kata-kata tak berdaya ini. Raihan dan istrinya sudah musnah. Kalaupun dia adalah penguasa neraka, apa yang bisa dia lakukan? Kamal tersenyum masam, dia masih ingin bersaing dengan penguasa neraka? Dibandingkan dengan masa lalu penguasa neraka, dia tidak perlu khawatir mengenai makanan dan pakaian sejak kecil. Semua metode kultivasi dan pil kultivasi ditempatkan di depannya. Dia tidak menyukai pil tingkat rendah. Pada usia yang sama,
Agam direduksi ke dunia sekuler. Dia berlarian seumur hidup. Dia mengkhawatirkan makanan berikutnya dan musim hujan yang akan datang. Sekarang Agam belum mencapai alam kemuliaan, tetapi dia sudah berdiri di puncak dan menjadi salah satu eksistensi terkuat. Kaiso menggeliat bibirnya dan menghela napas untuk waktu yang lama. Akhirnya aku mengerti kenapa penguasa neraka bersikeras memulihkan sebab akibat dari 9 alam karma dan memulihkan Raja Dunia. Karena dia sudah merasakan penderitaan seperti itu. Dia melakukan ini agar orang-orang di masa depan tidak lagi mengalami kesengsaraan serupa dan berpisah karena kematian.